keluarga jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan persiapan serentak di dalam kita memenuhi panggilan dari Tuhan untuk menghadiri undangan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita memenuhi panggilan Tuhan dalam ibadah cawisan saat ini. Persiapan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka menghayati pembangunan GKJW saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus. Kiranya kuat kuasanya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita pujikan kidung jemaat nomor 247 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Sang Kepala Gereja. Pada saat ini kami para anak-anak-Mu bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh menjalani hidup pemberian Tuhan. Begitu juga di dalam kami hidup sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah gereja-Mu GKJW Tunjung Sekar. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan gereja-Mu dalam melakukan tugas pelayanannya. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut undangan Tuhan dalam persekutuan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Untuk itu, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengusik dan mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus itu. Kami akan mendasarkan persiapan kami saat ini dengan membaca dan merenungkan firman.
Kami mohon Tuhan memberi kami hikmat, supaya kami boleh memahami kehendak Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Demikian firman-Nya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama melakukan persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kita diajak menghayati bagaimana gereja Tuhan, yaitu GKJW, bertumbuh di bumi Jawa Timur. Siapakah yang menumbuhkannya? Dan bagaimana menumbuhkannya itu, sehingga sekarang ini GKJW ada 172 jemaat yang tersebar di Jawa Timur. Mengawali bagaimana kita menghayati tentang siapakah yang menumbuhkan dan bagaimana menumbuhkannya itu, nah, ada sebuah cerita di mana ada seorang pemuda yang merasa bahwa dia memiliki kemampuan hikmat yang lebih daripada orang tua. Lalu untuk membuktikan hikmatnya itu, maka dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada orang yang lebih tua. "Bapak, di tanganku ini ada seekor burung.
Bagaimana menurut pendapat? Apakah burung ini mati atau hidup? Pikiran anak muda ini, kalau yang tua tadi menjawab mati, maka dia akan membuka tangannya dan burung itu akan terbang, berarti masih hidup. Tapi kalau misalnya orang tua itu mengatakan burung itu hidup, maka dia akan meremas burung itu sehingga ketika dia membuka tangannya, burung itu dalam kondisi mati. Orang tua yang mendapatkan pertanyaan itu memandang anak muda itu dalam-dalam. Lalu dia berkata, "Anakku, jawaban itu terletak pada tanganmu sendiri." Nah, cerita ini menolong kita untuk berpikir bahwa tanggung jawab tentang kehidupan, tentang bumi ini tergantung dari bagaimana kita menentukan sikap kita sendiri. Apakah kita mau merusak atau kita mau membangun? Seperti jawaban orang tua tadi, bahwa jawaban itu tergantung dari tanganmu sendiri. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang mendasari di dalam kita melakukan persiapan ini juga bercerita tentang bagaimana Tuhan Allah itu memiliki konsep, memiliki ide, kehendak begitu, bahwa Tuhan Allah itu akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melawan orang Amalek. Bahwa Tuhan Allah itu memberi kemenangan bagi bangsa Israel, ya. Tetapi bagaimana di dalam Tuhan Allah itu mewujudkan kemenangan itu atau memberikan kemenangan itu kepada bangsa Israel? Nah, kita melihat di dalam bacaan kita tadi itu bagaimana Musa menata pasukannya dalam menghadapi orang Amalek. Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memilih orang-orang yang kuat untuk berperang di medan pertempuran. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit sambil mengangkat tongkat. Kalau kita sejenak menggambarkan begitu, ya enak Musa, Harun, dan Hur tinggal naik ke bukit dan mengangkat tangan. Sementara Yosua dan pasukannya, orang-orang Israel, mereka bertaruh nyawa. Nah, tetapi sungguhkah demikian? Bagaimana mereka merespon itu? Nah, ternyata memang tugas mereka itu yang memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Musa yang dikatakan hanya mengangkat tangan, faktanya ketika tangan itu bergeser turun karena penat, lelah, itu justru mempengaruhi kekuatan bangsa Israel dalam berperang. Jadi kalau ingin menang, Musa harus mengangkat tangannya itu terus-menerus sampai matahari terbenam. Dan secara manusia itu hal yang tidak mungkin. Kalau kita berdiri 1 jam saja misalnya itu sudah kelemun-kelemun begitu.
Nah, itulah sebabnya Harun dan Hur lalu berusaha sedemikian rupa agar tangan Musa itu tetap terangkat. Mereka menyiapkan batu supaya Musa bisa duduk di situ sambil mengangkat tangannya. Lalu Harun dan Hur berdiri di sebelah kanan kiri Musa untuk menopang kedua belah tangan Musa. Sehingga sampai matahari terbenam, tangan Musa itu tidak bergeser sedikit pun. Dan kemenangan itu ada pada Yosua dan pasukannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dari peristiwa ini kita bisa memahami bersama-sama bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, tetapi itu juga bergantung dari respon bangsa Israel sendiri terhadap tugas berperang melawan orang Amalek itu. Yang bisa kita lihat di sini adalah kebersamaan. Jadi mereka tidak mempermasalahkan siapa yang berhadapan dengan pedang. Tetapi ada kebersamaan dan masing-masing punya peran, di mana peran itu terhubung satu dengan yang lain. Sehingga dari sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa mengambil relevansi untuk kehidupan kita bergereja. Di mana pada saat ini kita bersama-sama menghayati bagaimana Tuhan itu menopang, menumbuhkan gerejanya, yaitu GKJW di bumi Jawa Timur. Termasuk juga jemaat kita, GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang mendirikan gerejanya melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga yang memberikan kekuatan dan kehidupan bagi jemaat. Tetapi bagaimana Tuhan dalam memberikannya itu? Itu adalah sebuah pertanyaan. Karena kalau kita melihat kemenangan bangsa Israel itu tidak tiba-tiba saja Tuhan memenangkan orang Israel. Nah, disinilah kita juga menghayati bahwa pertumbuhan jemaat kita, GKJW secara umum, maupun juga jemaat kita GKJW Tunjung Sekar adalah juga tergantung dari bagaimana kita merespon berkat Tuhan itu dengan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita berjemaat. Maka berkat itu diturunkan kepada kita. Dan dalam persekutuan kita ini, dalam kehidupan berjemaat ini, kita punya peran masing-masing. Ada majelis jemaat, ada pengurus kelompok, ada warga jemaat. Apakah ada yang lebih ringan dari peran yang dilakukan? Wah, enak jadi warga, karek dilandeni. Atau mungkin yang warga juga berpikir, wah, enak jadi majelis yang di dalamnya ada pendeta, guru Injil, penatua, dia. Kadang kita melihat yang lain itu lebih ringan dari tanggung jawabnya. Tetapi justru di sini kita melihat peran yang berbeda itu justru saling melengkapi. Dan itu dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan berkat. Jemaat tanpa warga bukan jemaat. Jadi
jemaat itu, warga pesamuan itu menjadi kunci. Begitu juga dalam kehidupan berjemaat, tidak mungkin tanpa majelis jemaat yang menata layani pelayanan warga jemaat. Sehingga ketika peran masing-masing itu dilakukan dengan sukacita, maka kita percaya berkat Tuhan itu mengalir dan menghasilkan pertumbuhan dalam kehidupan berjemaat kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persiapan ini kita bersama-sama diajar dari mana pertumbuhan jemaat kita. Tidak lain adalah di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan itu? Tidak lain adalah masing-masing melakukan peran yang berbeda-beda itu untuk bisa saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga pekerjaan Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan berjemaat kita. Segala sesuatu tergantung dari bagaimana kita merespon berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita mau merusak berkat itu, ataukah kita menangkap berkat itu dan membangun jemaat kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan bergereja kita. Amin. Mari kita pujikan kidung jemaat nomor 361 bait 1 dan 2. Di salibmu ku sujud, miskinku dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cengah, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut undangan perjamuan kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwasanya Engkau senantiasa memberikan kuat kuasa-Mu. Tuhan memberikan berkat dan kehidupan bagi tubuh-Mu dalam wujud Gereja Kristen Jawiwetan, khususnya Jemaat Tunjuk Sekar. Kami boleh merasakan, melihat, bahkan juga terlibat
dalam dinamika kami merespon akan kehadiran dan karya Tuhan dalam gereja. Namun demikian ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali godaan, persoalan hidup, kebutuhan hidup menjadikan kami melupakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kami seringkali saling menuntut peran yang satu dengan peran yang lain untuk kepentingan kepuasan kami sendiri. Kami juga seringkali meragukan berkat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan berjemaat, lebih-lebih dalam situasi krisis pandemi corona saat ini. Tapi Engkau berkali-kali juga mencelikkan mata iman kami bahwa Engkau ada dan terus berkarya. Ampunilah kami Tuhan, karena kami menyadari kekurang setiaan kami kepada Tuhan melalui hidup bergereja. Ampunilah kami manakala kami kurang menjalankan peran kami masing-masing. Hanya dengan darah penebusan Tuhan kami Yesus Kristus saja, dosa dan kesalahan kami ini boleh Tuhan tahirkan. Jika esok hari kami akan menerima undangan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, akal budi kami, sehingga kami boleh mengalami persekutuan yang nyata di dalam kami menerima tubuh dan darah Kristus yang tersimbol dalam roti dan anggur yang kami terima. Hadirlah di setiap rumah Tuhan. Ajarilah kami untuk membuka pintu rumah kami bagi kehadiran Tuhan. Karena kehadiran-Mu itulah yang memberi kekuatan pada umat, pada gereja untuk terus bertumbuh dalam penghayatan imannya. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh segenap majelis jemaat GKJ Tunjuk Sekali. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses pelayanan yang dijalani. Tuhan hadir dalam setiap proses yang dilakukan, sehingga pelayanan majelis jemaat ini boleh dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan persiapan ini akan dilayankan penyerahan hosti dan anggur perjamuan kudus melalui para ketua kelompok. Nanti para ketua kelompok ini akan membagi
dengan para penatua diaken di kelompok masing-masing untuk membagikan kepada warga jemaat. Mari sebelumnya kita pujikan Kidung Jemaat nomor 329 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persiapan kita pada saat ini. Mari kita berdoa dan kita mohon berkat. Ya Tuhan, kami telah selesai untuk persiapan pada saat ini. Untuk itu kami akan undur dari ibadah persiapan saat ini dan kami mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.